salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video dokumenter yang berisi tentang etika yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan judul Korupsi, Pengkhianatan Terhadap Etika Pancasila. Saya Aurora Novena Simamora. Dan nama saya Daniel Edison Sitanggap. Nama saya Indah Belia. Nama saya Mela Fitrian Senta. Nama saya Wapa Syakura Haraha. Nama saya Ica Panista. Selamat menyaksikan. Penggeledahan dilakukan di ruko 3 lantai yang dinamakan kantor satelit. Polisi menemukan komputer untuk memantau situs judi daring. Ruko disewa para tersangka tanpa sepengetahuan atasan mereka di Kementerian Komunikasi dan Digital. Peristiwa ini tercatat menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kerugian ini meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah legal di Bangka Belitung. Hasil investigasi dari Kejaksaan Agung mengungkap praktik kotor ini setidaknya berlangsung 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2023. Korupsi, satu kata yang telah menjadi momok di negeri ini, dari pejabat tinggi hingga tingkat lokal. Korupsi mengakar dalam berbagai sektor, menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan. Namun, apakah kita sadar bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan hukum, melainkan juga pelanggaran etika terhadap nilai-nilai Pancasila? Dalam video ini, kita akan mengulas bagaimana korupsi bertentangan dengan Pancasila, menganalisis penyebabnya dengan diagram Fishbone, serta melihat dampaknya terhadap bangsa ini. Korupsi terjadi di berbagai lini, mulai dari proyek pembangunan, anggaran pendidikan, hingga bantuan sosial. Menurut Transparansi Internasional, indeks persepsi korupsi di Indonesia masih berada di tingkat yang signifikan. Lalu, mengapa korupsi terus terjadi? Mari kita analisis penyebabnya menggunakan diagram Fishbone. Untuk memahami akar permasalahan korupsi, kita dapat menggunakan diagram Fishbone atau diagram tulang yang membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan korupsi terus terjadi di Indonesia. Ada 5 faktor utama yang menjadi penyebab korupsi, yaitu individu, sistem hukum, sosial dan budaya, ekonomi, dan politik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor individu. Korupsi seringkali berawal dari moral dan etika individu, keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya integritas membuat seseorang tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Banyak pejabat yang memiliki akses terhadap anggaran negara, tetapi karena kurangnya kejujuran dan rasa tanggung jawab, mereka justru melakukan korupsi. Yang kedua, faktor sistem hukum. Penegak hukum yang lemah dan tidak konsisten menjadi pemicu utama maraknya korupsi. Banyak kasus korupsi yang tidak ditindak tegas atau hukuman yang diberikan terlalu berat, sehingga tidak menimbulkan efek jerah. 3. Faktor sosial dan budaya. Budaya permisif terhadap korupsi juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Masyarakat seringkali menganggap suap, pungutan liar, dan gratifikasi sebagai hal yang wajar. Bahkan ada anggapan bahwa memberikan uang pelicin adalah bagian dari tradisi sikap. Jika budaya ini terus dibiarkan, maka generasi mendatang akan tumbuh dalam lingkungan yang membenarkan praktik korupsi. Yang keempat, faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan tekanan finansial juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Gaji yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, terutama di lingkungan birokrasi, seringkali menjadi alasan bagi pegawai untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara yang tidak etis, seperti menerima suap atau melakukan praktik anggaran. Yang kelima, faktor politik. Sistem politik yang korup memperarah kondisi. Praktik politik uang dalam pemilu menyebabkan banyak kandidat harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan jabatan. Setelah terpilih, mereka cenderung mencari cara untuk mengembalikan modal dengan melakukan korupsi. Nah, dari analisis ini kita bisa melihat bahwa korupsi bukan hanya kesalahan individu, tetapi merupakan masalah sistemik yang melibatkan banyak faktor. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan juga harus menyeluruh, mulai dari pendidikan moral, reformasi hukum, hingga perbaikan sisi politik dan ekonomi.
yang kedua, integritas dan kejujuran. Menanamkan nilai-nilai luhur agar generasi mendatang tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Memahami bahwa korupsi dapat merugikan banyak orang dan memperburuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesadaran hukum dan demokrasi, di mana menumbuhkan sikap kritis terhadap kebijakan yang tidak adil dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Tahukah Anda, Indonesia kehilangan triliunan rupiah setiap tahun akibat korupsi. Uang yang seharusnya membangun negeri justru mengalir ke kantong pribadi. Dan dampak korupsi ini sangat luas dan merugikan banyak pihak. Yang pertama di bidang ekonomi, investasi menurun, pembangunan terhambat, dan anggaran negara terkuras. Yang kedua di bidang pendidikan, anggaran pendidikan yang dikorupsi menyebabkan fasilitas sekolah buruk dan kualitas pendidikan menurun. Dan yang ketiga adalah di bidang kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum. Dan korupsi ini tidak hanya memperkaya segelintir orang, tetapi juga menghancurkan masa depan bangsa. Di era digital, Pancasila juga menjadi dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi untuk melawan korupsi. Dengan penerapan e-government, digitalisasi anggaran, dan sistem transparansi, peluang korupsi bisa ditekan. Teknologi yang berbasis nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi bagi pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Beberapa negara maju telah membuktikan bahwa penerapan teknologi transparansi dapat meminimalisir korupsi. Indonesia pun harus mengambil langkah serupa untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga penghancuran nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Oleh karena itu, pendidikan moral dan Pancasila harus terus diperkuat sejak dini. Kita semua memiliki peran dalam memberantas korupsi, baik sebagai individu, pendidik, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Mulai dari hal kecil, berani menolak suap, tidak terbiasa dengan budaya gratifikasi, dan selalu menjunjung nilai kejujuran. Jika kita ingin melihat Indonesia maju dan sejahtera, kita harus bersatu dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.